saya terkesima dengar ceritanya sampai lukanya nyatet. Kok gimana ya? Ya. Pertanyaan saya pertama, mana saya ngudut? Ada yang ngudut? Rokok? Tidak ada. Gak ada ngerokok? Ada. Iya, doyan Pak. Tapi gak ngerokok? Kenapa? Asik karena. Oh, kalau ada bakat bebas. Mau nggak kalau ngerokok? Iya. Ada exhaust kok. Malah tuh pengen ngerokok. Gini, saya harus mulai dari mana? Pertama, saya bersyukur ditempatkan di Jawa Timur. Kenapa? Karena kasus-kasus konflik-konflik pertanahan itu terutama di Jawa itu yang sebetulnya yang harus kita dorong. Ini kenapa saya bisa bicara seperti itu, karena saya selama ini di pusat berinteraksi dengan teman-teman, terutama dari KPA, Aman, Waldi, SPI dan sebagainya. Sebetulnya pemerintah itu pengen membantu, tapi pemerintah ternyata terkungkung oleh peraturan yang dibuat oleh pendahulu kita. Ya. Nah ini pertama harus kita pahami. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa pemerintah itu nggak serius. Serius aja. Saking serius bingung. Benar. Karena apa? Contoh undang-undang kehutanan sudah diundangkan. Ya toh. Kalau kita mau merubah undang-undang kan susah, waktu lama. Tapi nggak ada yang mau mulai juga dari sekarang. Harusnya begitu ada masalah di sana. Nah, kalau saya menjadi presiden, beliau dari presiden. Siap. Aku jadi presiden. Aku bikin peraturan pemerintah pengganti. Sorry ya, jadi jangan disun, jangan direkam, jangan di atau di Siap. soalnya gayaku gaya saya. Jalan. Iya, kalau saya jadi presiden, karena memang kalau bicara reforma agraria, bicara land reform itu tidak akan bisa berjalan kalau tidak dipimpin oleh pemimpin yang kuat. Pak Jokowi ini pemimpin yang kuat. Kenapa? Dipilih oleh rakyat Indonesia, meskipun berbeda sedikit ya dengan Pak Prabowo ya, 2 periode. Tapi itu whatever lah, mau ada curang mana kita nggak mau tahu. Tapi yang jelas ternyata kan akhirnya Pak Jokowi. Ya, ini pemimpin yang legitimate. Beliau yang harus memimpin. Karena kalau nggak gitu nggak selesai. Ini sejak zaman Belanda kayak gini. Nah, ayo itu kita samakan dulu persepsi kita. Jadi jangan saling curiga. Nanti kalau soal masalah data itu nanti saya cerita. Karena saya memang di pusat. Saya sempat mengumpulkan teman-teman dari KPA, dari SPI, dari Aman, dari JKPP. Tahu JKPP? Ya, tahu. Nggak tahu. Dan Karena sebagainya. aturan nongkrong pemerintahnya JKPP. Nah, orang gitu. JKPP kemudian Walhi dan seluruh beberapa lah statusnya peninjau karena nggak kita undang, karena kita tahunya cuma 4 besar, KPA, SPI, Aman sama JKPP. Selebihnya ada yang ngomel-ngomel, kamu kok nggak diundang, datang aja jadi peninjau, saya bilang gitu kan, datang jadi peninjau. Karena begini, data yang masuk ke kita itu banyak yang minta ampun, ya loh. Begitu saking banyaknya saya bingung, ini ada yang diusulkan oleh Aman. Juga diusul oleh KPA, ayo sepakat ini usulannya sopo kan gitu. Nah itu kita sinkronkan data itu, ketemulah akhirnya data. Dari data itu kemudian di dalam forum itu mereka mengusulkan lokasi-lokasi prioritas yang akan diselesaikan, termasuk Curah Nongko. Yang 12 titik itu belum diprioritaskan, bukan tidak, belum. Termasuk Blitar banyak, tapi yang diprioritaskan cuma 1, Purwo. Roto-Roto. Iya. Nah, saya waktu itu sempat tahu bahwa Pak Dirjen sempat ke Jember. Iya. Ya kan? Ke Curah Nongko ketemu dengan Bupati. Bupati malah sangat antusias waktu itu. Ya toh? Wah, ya. Tapi ini kan kalau Bupati itu termasuk pemimpin yang legitimate, dipilih oleh rakyat. Kalau bupatinya atas nama rakyat kemudian mau membantu, mau
tinggal satu langkah gitu, ya kan? Apalagi Jember itu ya termasuk kondusif ya, kondusif kan, nggak rame-rame, nggak macam-macam, nggak sampai tumpah darah seperti di Kendari, di mana di Mesuji kan, atau di Parepare kemana, Sulawesi Selatan sama di Sulawesi Tenggara, itu kan sampai berdarah-darah. Apalagi relatif kondusif itu akan lebih mudah. Permasalahannya itu dia. Kalau perhutani itu sebenarnya pengen ngelepasin. Kita pernah ketemu audiensi dengan diundang oleh perhutani itu dia diinisiasi oleh PBNU ke Genteng Kali gitu. Mereka ternyata sama, pusing ngurusi masyarakat yang menduduki hutan itu. Pak, kami itu sama Kementerian Kehutanan disuruh mengelola hutan 1000 hektar misalnya. Ternyata yang 300 hektar itu dikuasai masyarakat, nggak bisa kita olah, nggak bisa ditanami. Daripada nyempok-nyempok ini dikeluarkan aja kan gitu. Urutannya seperti itu, tapi kementeriannya yang punya pertimbangan lain. Nah itu yang sebetulnya kalau menurut saya itu harus didorong oleh bupati. Cuma bupati itu kan nggak bisa ujuk-ujuk hanya berdasarkan desakan teman-teman, ya toh, terus mengusulkan, enggak. Makanya oleh pemerintah dibentuklah lembaga GTRA itu. Nah sekarang kenapa kok bupati diajak ngomong GTRA terus menang? Mungkin belum paham. Ini terjadi di 2 kabupaten. Blitar itu baru kemarin diteken. Ya, tanggal berapa? Nah, bulan Juni kemarin. Setelah saya di sana suruh audiensi menjelaskan tentang GTRA. Jadi orang sana itu udah traumatik dulu gitu loh. GTRA sih diurus konflik terus. Ya. Lalu kapan kerjanya ngurusi konflik, gue ya gitu. Saya bilang enggak Pak, GTRA itu holistik, menyeluruh. Salah satunya ngurusi konflik. Apalagi kebetulan di Blitar itu sudah ada tim penanganan konflik multi ada Kapolres, ada dan sebagainya lah. Itu jangan dibubarkan, tapi ini justru ini dukung GTRA. GTRA ini lembaga kebijakan, ya. Hasil dari penyelesaian ternyata nggak bisa selesai karena 2 pihak nggak mau rukun. Ya kita sampaikan ke pusat, terus udah biarin aja kalau nggak mau rukun. Ini saya kasih contoh. Jangan gegeran perkara batas, betonggone. Sing iso yang bisa menyelesaikan masalah itu siapa? Nah sendiri. Itu saya terapkan ketika di Lampung. Proses pembebasan 4 desa oleh Angkatan Laut jadi pangkalan militer. Dikasih opsi waktu itu saya belum di situ ya, waktu itu ganti rugi atau relokasi, terus tukar relokasi relokasi sama jadi ganti rugi uang, ganti rugi tanah sama relokasi kan pindah, tapi kalau ganti rugi kan dikasih lokasi di sana kan gitu. Udah selesai waktu itu, cuma waktu itu bentuknya masih hutan, semak-semak dan sebagainya, belum maju lah. Yang dikasih dapat jatah di situ tuh nggak mau, akhirnya milih mencari. Angkatan Laut daripada nganggur, aset kok hilang, maksudnya sudah kita kasihkan kok nggak dianu, akhirnya disuruhlah pensiunan karyawan bijak untuk menggarap tanah itu. Terus daripada nganggur garapan gue lah, setahun 2 tahun sampai 25 tahun maju lagi dari kecamatan. Yang bekas-bekasnya nuntut ke situ. Ya toh, lah yang ini udah 25 tahun nih, wes betah neng kono, mau. Ya. Kan gitu loh. Nah, udahlah dengan berbagai macam cara ya teman-teman tahu lah, dengan dalih macam-macam. Pokoknya bicaranya yang belum. Iki, lah kalian itu juga udah punya tempat di tempat lain. Selama ini 25 tahun kalian kemana aja kan gitu. Udah ada yang bertempat tinggal di sana. Akhirnya wes tak bayar ya gue. Ya, bangannya gue ini gue harus di rumah ning kono kan gitu. Di garaman itu. Ngotot gak dulu. Enggak mau. Akhirnya unik mau. Tawaran dari sini misalnya per hektar dibayar 25 juta. Enggak mau, ini mintanya misalnya 100 juta. Padahal pasaran di situ sekitar 25 juta. Ini enggak ketemu. Saya dipanggil baru seminggu di kantor itu, di kantor awal 4.
Sini Pak Kepala Badan. Bapak itu kan tahu hukum pertanahan. Pak mau izin, saya kan baru seminggu Pak. Saya minta waktu pelajari gitu. Minta waktu berapa lama Pak Kepala? Ya, seminggu Pak. Udah, seminggu kan panggil. Wah itu di luar tuh lima atap itu orang-orang yang demo. Begitu di dalam ada anggota dewan, ada Kapolres, ada sebagai kumpul. Gimana Pak Kepala? Pak, mohon izin. Ini sudah dilaporkan kemana saja? Ke Pak Presiden sudah, ya loh. Kepala Staf Angkatan Laut sudah, Panglima ABRI sudah, semua DPR, DPD dan sebagainya. Belum tinggal 2 Pak. Siapa itu Pak Kepala? Malaikat dan Tuhan. Apa semua kan? Nah, selesai nggak Pak sebelum itu? Akhirnya kembali ke jenengan dong, dikembalikan lagi ke Pemda. Jadi ke Presiden, perintahkan kepada Pemda menyelesaikan, DPD selesaikan. Menumpuk di Pemda semua, kan gitu. Bapak bisa menyelesaikan, mereka nggak bisa kok, tak bilang gitu. Iya, ya. Nah, apalagi saya. Dan terus gimana Pak Kepala? Ini kan nggak selesai, bisa Pak saya bilang gitu. Gimana caranya? Tadi tak tanya, Bapak kalau bertetangga, kisruh masalah batas, siapa yang bisa menyelesaikan? Pak RT, Pak RW, Lurah, Bupati. Yang bisa ya para pihak. Sama ini biar mereka berdua ngurus sampai dia selesai, udah selesai sampai sekarang. Udah gegeran. Aku kan selalu itu buyar. Selesai. Enggak ribut lagi. Sama kasus jenengan itu misalnya dengan Perhutani, dengan PDP itu nggak ada yang bisa menyelesaikan kecuali dengan PDP, dengan Perhutani. Pemerintah mungkin cuma bisa mendorong, kita cuma bisa mendorong. BPN itu nggak bisa apa-apa juga. Jangan datang ke sini ke saya meminta Pak itu tangan Pak Isa loh. Kalau udah clear and clear, baru kita sertifikat. Nah, itu baru BPN turun. Tapi nggak apa-apa, karena BPN nggak mampu, ya. Meskipun secara nomenklatur negara disebut Badan Pertanahan Nasional, berarti saya ngurus tanah di Republik ini. Ternyata nggak begitu Pak. Ada tanah-tanah yang nggak urusan kita. Contoh, tanah pertanahan, ya perhutani, tanah-tanah negara itu kita nggak ngurusin. Tapi yang paling utama tanah hutanan. Terus belum dibatasi, diukur tuh nggak mau. Kalau PTP masih mending, mau diukur, mau diterbitkan sertifikat. Sama tanah, boleh. Nggak diurusi BPN loh. Tanah makam. Makam nggak diurusi. Mau tak sertifikat makam? Kalau mau minta sertifikat ya. Ada di Madura Pak. Tapi moto. Iya. Tapi kalau bukan makam satu-satu bisa. Oke. Terus tadi udah terjawab. Kenapa hanya Curah Nongko? Karena waktu hasil di Bogor itu yang dijadikan lokasi prioritas LPRA. Nah, LPRA-nya itu Jember, Curah Nongko, kemudian Blitar itu Purworejo. Itu ya, jadi nggak usah saling cemburu, nggak usah saling curiga. Kalau benar tadi kata Pak Hussein bahwa ini entry point. Kalau Curah Nongko berhasil, tidak menutup kemungkinan kasus yang mirip Curah Nongko bisa kita selesaikan. Daripada geruduk rame-rame bingungi, mungkin sisi lainnya. Nah, saya tidak tahu nih tipologi apa yang di Jember itu di samping PTP, Perhutani, tanah timbul. Nah, kalau tanah timbul ini gimana? Tanah timbul itu Dari air laut itu Pak. Iya, itu diakui kehutanan. Iya, dari air. Wah itu kita bisa kita proses. Ya, makanya timbul. Makanya begini, saya teman-teman dengan teman-teman aman. Karena di sana ada yang ini Pak, bagian dari ya di apa di Angkatan Laut, terus pospol Polaroid. terus ada lagi itu
Pokoknya urusannya dengan tambak lah. Terus bagian dikuasai warga diberikan bareng-bareng. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah kan? Iya. Artinya hidup damai kan, cuma Hidup bingung damai. ini coro-coro Mau nih diapakan? mau disertifikatkan apa enggak gitu kan? Atau diklaim siapa? Oh, oke. Nah, Saya dengan teman-teman KPA, teman-teman SPI dan lain-lain itu gini, bicara masalah kita memperjuangkan hak rakyat itu ada seperti bubur. Iya. Itu bubur loh. Bubur itu yang panas bagaimana? Pasti di tengah itu panas loh. Jangan makan bubur makan sih. Pinggir loh. Kenapa pinggir? Karena dingin loh. Nah, ayo kita selesainya yang dingin. Yang panas, gue ngadem sih. Saya ke teman-teman KPA seperti itu. Mana yang dingin-dingin itu kita selesaikan. Dan terbukti. Saya dampingi tanpa GTRA itu meskipun duluan hadir GTRA nya Sigi Bilomaru, ya, tapi saya tanpa GTRA pun bisa menyelesaikan kasus di Mangkit. Ya Mangkit. Nah, itu saya yang dampingi. Kasusnya Simon itu ya. Simon Ali. Itu saya dampingi terus. Oh, tadinya kenceng Pak. Tadinya kepada bekas pemegang hak itu nggak dikasih. Kenapa? Wah, mereka udah menyakiti kita puluhan tahun gitu. Jangan gitu. Kasihlah penghargaan. Gak bisa Pak, kalau kamu nggak mau, nggak tak proses guys. Ayo dibicarakan baik-baik. Ini dikasih 1 hektar Pak. Bayangkan dari ratusan hektar mereka miliki, dapat 1 hektar itu nyembah-nyembah. Ke Pak Simon itu, Iya. ucapin terima kasih minta ampun itu. Artinya dibongke gitu loh Pak. Nah sama teman-teman juga gitu. Jangan memang sakit-sakit ya, tapi udahlah itu masa lalu ya kita selesai Pak. Nanti itu untuk legalisasi aset sudah kita redis, sekarang tinggal nagih janji Pemda untuk aksesnya tinggal jalan. Nah, makanya teman-teman Jember, saya pengen tahu, nanti saya minta datanya mana yang panas, mana yang dingin. Yang dingin yuk kita selesaikan. Benar Pak. Itu. Ya. Dan janji saya pada diri saya sendiri, saya pengen selama saya di Jawa Timur ada yang saya hasilkan. Amin. Masa saya di pusat saya menghasilkan Mangkit, di sini nggak menghasilkan Nah, itu. Tadinya saya mau mendorong Rotorejo Krukuk. Ini tinggal dikit lagi, tinggal udah ada 2, Rotorejo Krukuk sama Veteran Dewi Sri. Pemiliknya sama, sudah yang Veteran Dewi Sri udah ada kesepakatan hitam di atas putih. Tinggal minta bekas pemegang hak itu pelepasan selesai. Sama Rotorejo Krukuk gitu, dia minta pembaruan hak. Pak Kanwil nggak mau. Pak Kanwil nggak mau, ya mintanya selesaikan dulu baru kita perpanjang. Dia mintanya yang clear, disertifikatkan dulu, nanti baru diselesaikan yang panas ini. Pak Kanwil nggak mau, termasuk saya juga mau. Kenapa? Karena kalau misalnya dia kan beberapa bidang itu, kalau menurut Perpres, ketika seperti kasus seperti ini terjadi, maka dia harus mengeluarkan 20% minimal. Iya. Nah, daripada iki yang produktif dikeluarkan dicuak terus ngopo, mending iki dikelompoke, iki utuh sing dikepeng iki. Nah, itu sudah saya sampaikan kepada kuasa. Nah, kayaknya waktu itu dia paham. Nanti Pak kami sampaikan kepada pemilik. Mudah-mudahan mau. Karena apa? Kalau nggak gitu ya nggak akan selesai. 20%. Ya. Nah makanya nanti tolong meskipun jenengan katanya udah ngirim data ke KPA, tapi kalau data di kami cuma ada curang rokok. Ini Pak, data kami. Terus kemarin kami juga minta audiensi ke Bupati. Sudah diterima? Belum, saya minta kemarin. Jadi ajudannya juga malah Kapolres kemarin ngajuin nanti kalau sudah Bupati ACC kita satu tim akan ke PFK. Belum ada ini. Oh, tapi toh
tapi kan kene tok. Baru terkuat soalnya. Yang kan boleh dibuka. Ayo monggo. Ya. Terus nanti kalau teman-teman nanti dari kami misalnya ke tempat jenengan, tolong diterima dengan senang. Siap. Itu Ya. karena bagaimana kita mau menyelesaikan kalau kita nggak punya data, Ya. ya kan? Karena saya dengar teman-teman Blitar itu datang ke Rotorejo Prowo diacungi celurit. Rawani metu meneh tadi. Enggak, kita enggak. Ya. Jadi beliaunya itu dari Kapan Silosanen, Kecamatan Silo, Ya. Pance, Singkau juga Pak. Kelurahan Takir, sebelahnya Pak Haji Wiranongko, Kecamatan Sumurjo, ada yang dari Nogosari, Kecamatan Rabi Budi, jadi 12 titik. titik Serikat Petani Independen ini OTL-nya KPA. OTL ya. OTL. Terus titik-titik ini bukan OTL. OTL. OTL-nya Sekti. OTL-nya Sekti. Oh, kalau Sekti, OTL-nya KPA. Jadi otak-otak ini. Jadi dari beberapa wilayah ada OTL. Ya. Kecil-kecil ya. itu, di kabupaten ada Serikat Tani Independen. Nah, Muaranya kita di Rajo Mumpanu Nasional. Nah, terus ini tipologi tanah yang kita perjuangkan ini kan ada beberapa. Ada tanah yang berada di dalam hutan, perhutani, gitu. Ada yang di dalam HGU PTP, ada yang di dalam HGU swasta, ada yang di tanah pemerintah, militer dan sebagainya. Di antara empat ini yang paling mudah, relatif lebih mudah itu kalau yang HGU swasta. BPN itu punya kewenangan untuk nahan, menghambat dan sebagainya gitu. Tapi kalau yang tiga ini halangan terus. Pertahanan, BUMN, PTP, sama instansi, angkatan, biar GTRA yang terus ya. Dan ya, Kalau tanah bekas perkebunan, tanah efak, perponding, sepanjang tidak dan bukan merupakan aset, boleh kita. Kalau ada, Bapak inventarisir. Jadi gini, maksud saya ada gini. Tambah dewe. Dan saya dengar kayaknya di Jember ada yang kayak gitu. Ada Pak. Ya, belum 5 tahun sudah, Pak. Ini batas PTP. Biasanya yang rawan di sini. Loh, Iya. pinggir-pinggir ya. Iya. Sepanjang batas-batas ini jelas dan PTP tidak mengakui ini, ayo kita proses. Ya. Nah, saya ini tugas sampai apa? Mendata di mana batas-batas itu disepakati dengan PTP tentunya ya. Jangan batas dulu. Kok sampai lu sampai. Ya. Disepakati sama PTP batas mun kita wah kene wes. Nah, terus dibatasi juga misalnya sampai di mana warga sampean. Terus dibuat minta tolong teman-teman JKPP memetakan bidang-bidang tanahnya iki kene misalnya gini, ini punyanya siapa, ini punya siapa. Kalau datanya sudah lengkap, memang berada di luar, ayo sampaikan ke saya melalui Pak Front bisa. Ini objek yang kita cari. Ini objek rawan sengketa. Tidak bersengketa, tapi rawan. Ya. Ini PTP. Ada lagi yang perhutani. Perhutani itu di Jawa Tengah kasus. Saya pernah di Jawa Tengah itu perbatasan Grobogan. Patok di sini itu bisa berpindah dalam seminggu itu 3 kali. Pindah ini, besok pindah ini, di bawah tuyul. Tuyulnya seragam hijau. Kalau sing ucapin. Nah, kalau tanah seperti ini, di mana sampai kata ini berarti clear sebetulnya, meskipun dia bekas pon gitu, sudah kalau udah menguasai tanah. Sepanjang tidak ada yang mengakui tanah itu milik dia. tapi untuk sementara kan diklaim oleh Perum Perhutani. Diklaim oleh Perum Perhutani. Nah, berarti kan ada upgrade. Iya. Maksud saya kalau gini kan clear, nggak ada klaim.
Kalau misalnya sampean berat ini, taruhlah ini bukan PT Perhutani ya. Gitu. Misalnya Perhutani, ya, jenengan ini kan, Iya. di pinggir sini loh, Iya. bukan di sini loh, Bukan. di sini. Iya. Nah, cuma Perhutani Bekas pabrik apa itu masih ada. Itulah yang saya ceritakan, tadi kan terbukti. Ini Pak, ini Pulau Jawa. Ya. Ini betul ya ini ya. Nah, ini negara Madura. Enggak boleh. Ini sepanjang ini dulu bekas perkebunan Belanda. Ya toh? Di dalamnya banyak bekas-bekas para pekerja. Ya, itu yang lupa terselesaikan. Terselesaikan di Enplas sampai sekarang. Itu yang harus kita perjuangkan. Nah, kalau jenengan punya kronologi cerita nenek moyangnya itu lengkap. Itu sebagai salah